Oke. Kalau kalian pun juga mendengarkan sesi ini, kalau mau mencatat juga boleh dicatat. Oke. Terus next berikutnya teman-teman ya yang akan bawain sesi yang kayak gini. Bisa guys? Oke, kita akan segera mulai. Yo. Ya, mau nanya ya buat teman-teman, siapa di antara 32 partisipan yang baru join di bulan September kemarin? Mau nanya siapa yang baru join di bulan September kemarin? Ada nggak yang di bulan September kemarin baru join? Boleh chat. Ya. Oke, Kak Adelina join di bulan September kemarin. Ya, Kak Adelina joinnya tahun berapa? 2021 kan, September. Ya. Kemudian di sini juga ada Kak Rosalina. Oke. Aku ditemenin oleh Kak Adelina dan Kak Rosalina, dua orang yang baru ya. Tapi apakah ada juga di antara teman-teman yang juga baru? Kalau ada, boleh chat ya. By the way, Kak Adelina dari kota mana? Kak Rosalina juga dari kota mana? Boleh nggak aku tahu ya? Oh, Kak Ilham. Halo, Kak Ilham. Ya, Kak Ilham juga dari kota mana? Sidoarjo. Kalau Kak Adelina. Kalau Kak Ilham dari kota Bandung. Waduh, kalau ketemu sama kota Bandung, itu kayaknya udah pengen terbang ke Bandung ya. Kenapa? Karena emang di Bandung kulinernya selalu menggoyang lidah dan menggugah selera. Betul ya Kak ya? Sampai ada yang namanya nasi, itu pun ada yang warnanya hitam guys. Wah. Oke, Kak Rosalina dari Kutai Kartanegara. Welcome buat kalian-kalian yang baru pertama kali joinan di sesi pada kesempatan kali ini ya. Oke, ada Kak Ilham, ada Kak Rosalina, ada Kak Adelina. Ya, pasti Kak Ilham, kalau aku ke Bandung, ku cari di kau ya. Kita akan jalan-jalan sambil ngoceh-ngoceh tentang HDI, sambil kulineran ya. Oke. Karena diajak mainnya ke Bandung, nggak diajak main ke Sidoarjo, nggak diajak main ke Kutai Negara juga. Gak apa-apa guys. Oke, saat ini dari 3 orang yang juga masih baru joinan, ya saya mau ngajak nih teman-teman, baik Kak Ilham ataupun Kak Adelina dan Kak Rosalina untuk ngobrol-ngobrol ya. Jadi pada saat saya menanyakan sesuatu boleh ya kalian respons ya. Dan jangan dianggap saya ngguruin kalian enggak, tapi kita mau coba untuk open mind, kita punya pikiran supaya ke depannya kita bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kemarin-kemarin. Oke, kalau kalian melihat hari ini aku pakai baju NASA nih guys. Apa maksudnya NASA? NASA ini adalah badan antariksa yang ada di Amerika. Nah, tahukah kalian bahwa ada sebuah negara yang keluar angkasa terlebih dahulu dibandingkan dengan Amerika Serikat ya? Sehingga pada saat itu John F. Kennedy, Presiden Amerika, itu kebakaran jenggot ceritanya, sampai akhirnya ngomong sama NASA, akhir dasawarsa ini kita harus menerbangkan orang ke ruang angkasa, yaitu ke bulan. Wah, guys, pada saat itu mereka mikir gimana caranya. Wah, presidennya mengatakan bagaimana caranya, pokoknya harus bisa. Wah, kalau udah kayak gitu nih, berarti kita pun juga harus mulai berpikir ya, bukan berpikir tentang hari ini dan kemarin-kemarin, karena yang kemarin-kemarin sudah terjadi, dan kita nggak bisa melakukan perubahan, tetapi sesuatu yang bisa kita lakukan perubahan itu adalah ke depannya. So, how? Buat kalian-kalian yang baru pertama kali join di HDI, pasti kalau kalian ngedengar MLM ya. Jadi MLM ini adalah sebuah industri. Apa ya industrinya? MLM ini adalah sebuah industri. Wait. Oke, supaya spotlight ya. MLM ini adalah sebuah industri di mana industri ini adalah strategi bisnis ya guys ya. Kalau ngomong tentang strategi bisnis itu banyak banget strategi-strategi yang dilakukan. Contoh, kalau aku punya lapak, kemudian aku kulak barang dan aku jual barangnya. Atau aku punya lapak, aku buka resto atau buka kafe. Atau aku nggak punya lapak, aku nggak punya tempat, tapi aku jualan dari rumah. Gitu ya. Kemudian tidak sedikit juga aku punya tempat, kemudian aku bikin pabriknya, setelah itu aku produksi dan aku jual produknya, gitu ya. Nah,
Kemudian ada juga yang strateginya menggunakan telemarketing, misalkan lewat telepon kalian ditawarin buka kartu kredit, pinjaman, tabungan, bla 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 dan lain sebagainya. Kemudian juga penawaran lewat sosial media ataupun penawaran-penawaran lewat apa ya, yang warnanya orange dan hijau-hijau gitu ya guys. Oke, jadi MLM ini merupakan sebuah strategi bisnis. Ini just strategi. Saya cerita dulu ya, awal kenapa pertama kali MLM ini ada di muka bumi. Nah, pada waktu Perang Dunia Kedua, beberapa puluh tahun yang lalu, tuh yang namanya kondisi di Amerika Serikat itu carut-marut alias morat-marit ya. Kalau udah morat-marit yang kayak gitu, berarti perekonomiannya pasti gak jelas, alias perekonomiannya itu menurun dan berantakan gitu ceritanya. Terus dari pihak pemerintah ini berpikir, kalau ini diteruskan, maka yang terjadi pasti kondisi ketidakstabilan tentang politik ya dan keamanan itu juga pasti bermasalah ya. Banyak orang yang perutnya lapar sehingga kejahatan ada di mana-mana. Nah, pada saat itu karena banyak orang itu yang kondisinya apa ya? Istilahnya bangkrut gitu ya guys, nggak punya pekerjaan karena perusahaan-perusahaan juga tutup dan lain sebagainya. Lalu dari pihak pemerintah itu mempunyai sebuah inisiatif. Inisiatifnya apa? Inisiatifnya adalah modalin, guys. Kalau kita mempunyai rekanan, di mana rekanan kita itu memodalin kita, guys, yang terjadi apa, guys? Enak ya, karena seringkali kita berpikir yang namanya jadi pengusaha atau entrepreneur, kesulitan yang terbesar itu terletak di modal, betul gak? Ya. Nah, kalau emang ngomong kesulitan terbesar terletak di modal, nah dari pihak pemerintah nyediain semuanya nih, mulai dari buildingnya, kemudian stok barangnya, lalu karyawan yang support untuk prosedural yang ada di sana, sehingga para orang-orang yang mau jadi pengusaha mereka nggak perlu punya bangunan, mereka juga nggak perlu punya stok ataupun modal untuk nyetok barangnya, mereka juga nggak perlu gaji karyawan karena itu semua udah di-prepare oleh pemerintah sana, sehingga orang-orang ini tinggal menjalankannya dengan cara melakukan sharing ataupun berbagi kepada orang-orang yang lain sehingga mereka bisa membuka cabang-cabang usaha ada di mana-mana. Dan guys, yang terjadi bisnis network marketing di Amerika Serikat ini udah masuk ke 3 generasi. Artinya apa? Dari kakek yang rintis, kemudian diwariskan ke anaknya, dan hari ini udah diwariskan ke cucunya. Kayaknya udah mau diwariskan ke cicitnya. Artinya, bisnis ini itu bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Terus Kak, kalau emang ngomong tentang dimodalin, memang kayak apa ya MLM itu yang sesungguhnya? Karena tidak sedikit di antara orang-orang masih mempunyai mindset, aku disuruh jualan ya, gitu ya. Mereka pun juga masih mempunyai mindset bahwa bisnis ini adalah bisnis tiksani, yaitu tipu sana tipu sini. Ya. Bisnis ini seperti muter-muter duit atau money game dan lain sebagainya. So, pada kesempatan kali ini, aku mau ngajak ya 3 orang yang emang benar-benar masih baru. Halo Kak Ilham, halo Kak Adelina, dan halo Kak Rosalina. Ya, betul? Ya, oke. Kita mau ngobrol-ngobrol ya tentang konsep industri network marketing ini cocok apa enggak. Kita akan mencoba untuk menyelidiki terlebih dahulu. Karena kalau kita udah nyemplung dan ternyata apa yang kita lakukan itu ke depannya suram nih guys. Suram nih kayak apa ya Kak? Suram itu artinya ya wis pokoknya gak ada masa depan gitu ya. Atau sesuatu yang gak bagus di kedepannya, itu pun juga kayaknya sia-sia gitu ya, gak ada gunanya ya kita itu melakukan sesuatu dari sejak sekarang. Sehingga sebelum nih kita emang benar-benar meluangkan pikiran, meluangkan tenaga, meluangkan semua yang kita punya untuk benar-benar serius menjalankan bisnis ini, so kita harus tahu yang sebenar-benarnya. Network marketing itu how, seperti apa ya, what ya, kemudian bagaimana caranya kita menjalankan industri network marketing ini. Oke, siap meluncur gak raketnya?
Kalau siap luncur roketnya, yuk kita lakukan luncuran perdana kita ya. Guys, sekali lagi aku juga mau ingetin buat kalian-kalian yang punya teman, saudara, kenalan dan masih baru dan mereka masih belum ngerti tentang industri network marketing atau konsep bisnis ini seperti apa, ajak semua mereka untuk masuk ke sesi pada pagi hari ini ya, supaya mereka duduk terlebih dahulu. Kalau kita mempunyai mindset yang sama, artinya kita mempunyai frekuensi yang sama, sehingga untuk kedepannya, yuk go on ya, kita tinggal bergandengan tangan ya, untuk kita bisa melakukan perjalanan demi perjalanan menuju kepada mimpi-mimpi kita bersama. Siap? Oke. Kalau gitu guys, buat kalian-kalian yang masih baru, kalian pun nanti kalau ada tanya, boleh ya untuk masukkan pertanyaan itu ke box chat. Kita akan langsung masuk ke PowerPoint-nya atau penjelasannya. Wait ya guys. Oh ya, by the way, aku belum mengenalkan diri aku. Kenalkan, nama aku Anggreni, aku dari kota Surabaya. Kalau ditanya apakah aku baru di HDI? Benar banget, jawabannya aku masih baru. Aku baru 25 tahun. Wah, kalau ngomong tentang 25 tahun, itu bukanlah perjalanan yang terlalu lama. Benar nggak? Berarti kan masih baru ya. Karena emang benar-benar nggak kerasa awal-awal aku sendiri ngejalankan bisnis ini itu karena cuman butuh produknya doang seperti kalian ya. Oke, nah berawal dari itu produknya kami pakai dan hasilnya bagus. Akhirnya kami mencoba untuk menyelidiki ya. Ini bisnis kayak apa sih ya? Kami bukan hanya cuma sekedar percaya omongan orang, kami coba googling, kami coba browsing, kami coba baca buku-bukunya. Akhirnya sampailah pada sebuah kesimpulan, yaitu bahwa bisnis ini emang luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini pun saya juga mau ngajak kalian untuk mengambil sebuah kesimpulan tentang apa yang harus kalian lakukan langkah-langkahnya ke depannya. Gitu guys. Oke, nah kalau ditanya latar belakang aku apa, aku ini mempunyai banyak latar belakang. Artinya mulai dari ngajar sebagai seorang asisten dosen, aku lakoni juga perangkai bunga, aku juga kerja di konsultan. Pokoknya aku juga bikin parcel gitu ya guys ya, hampers. Pokoknya apa yang bisa jadiin duit guys. Tapi yang terjadi akhirnya aku capek. Kenapa? Karena aku harus menukar waktu dengan uang. Padahal aku melihat banyak di antara orang-orang, mereka mengerjakan dengan waktu yang sama, artinya misalkan 8 jam atau 10 jam ya. Mereka nggak cuma sekedar bekerja keras, mereka bekerja cerdas, tapi hasilnya bisa 10, 20, 30 kali lipat, bahkan 50 kali lipat, lebih besar daripada yang aku dapetin pada saat itu. So, kayak sebuah misteri gitu ya. What's wrong with my activity ya? Apa yang salah dengan diriku sehingga aku nggak bisa kayak mereka gitu guys. Karena kalau memang kita percaya bahwa setiap orang itu dikasih bekal dirinya sendiri dan waktu, berarti ini untuk masalah kendaraannya aja atau masalah pekerjaan yang mereka lakoni. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau coba untuk melakukan penyelidikan lebih detail-detail terhadap industri network marketing HDI yang sesungguhnya seperti apa. Oke, kita akan segera mulai. Buat teman-teman yang udah on cam, aku emang apresiasi ya buat Kak Gusti Putu Sudiana yang meskipun sambil mengecap-ngecap mungkin makan gitu ya, atau Kak Mulyana, weh, thank you banget sambil gosok nih guys, wih, tangannya jalan, telinganya jalan, wah biasa ya. Sambil melakoni pekerjaan apapun, kita pun juga bisa belajar juga Kak Desi yang on cam. Thank you. Oke, kalau aku baru, aku mesti gimana nih ya? Pada saat kita baru, kita sering kali bingung ya. Apa ya langkah pertama yang harus aku lakukan? Kalau aku ngomong kayak gini kayak apa? Kalau aku ngomong dengan cara yang lain gimana? Aku mesti cerita tentang produknya dulu atau aku mesti cerita tentang bisnisnya? Kalau aku cerita tentang produknya, mana nih yang aku ceritakan? Nah, aku loh nggak ngerti tentang produknya. Aku cuma tahu, oh madu itu manis gitu ya guys. Oke ya. Kalau aku cerita tentang bisnisnya, aku cuma tahu, oh ya, aku pernah ngeliat sih slide daripada mereka-mereka yang dapat income puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran. Apa cuma itu ya yang aku ceritakan? Nah, bagaimana nih guys? Banyak banget ya kebingungan-kebingungan yang ada di dalam diri kita, yang sometimes itu jadi kendala buat kita untuk melakukan langkah yang pertama. Tapi nih guys,
sebelum itu menjadi kendala buat kita untuk melakukan langkah yang pertama, kagak ada salahnya kalau kita mempunyai mindset yang benar tentang industri ini ya. Dan langkahnya awal itu apa setelah kita ini mempunyai pemikiran yang sama ya. Oke, lanjut. Nah, apa nih yang kudu dicari tahu kalau kita masih baru? Yang pertama adalah konsep tentang industri network marketing itu sendiri, itu kayak apa? Kemudian yang kedua, potensi daripada bisnis HDI ke depannya seperti apa? Dan yang ketiga, alasan kamu jalanin ini apa sih? Dan yang keempat, apa yang harus aku persiapkan untuk memulai industri MLM HDI ya? Oke, kita akan langsung masuk pada poin yang pertama. Nah, kita mau belajar tentang network marketing. Kalau dilihat dari sejarahnya yang udah aku ceritakan di depan, bahwa network marketing ini adalah sebuah industri yang mana kita dimodalin itu tadi ya, yang membuat segala sesuatunya itu is very easy ya, sangat-sangatlah mudah. Tapi ada orang yang berpikir gini, gara-gara dimodalin karena mereka gak keluar modal itu puluhan juta bahkan ratusan juta, itu kayak nggak memotivasi mereka itu untuk berjuang lebih guys ya. Karena kalau orang udah keluar 10 juta ataupun 100 juta ataupun 1 miliar misalkan ya, kadang orang mikir gini, kalau modalku belum balik, ini kan sayang, berarti ada sesuatu yang hilang gitu ya, kan udah dikeluarin. Tapi kalau dimodalin EGP, emang gue pikirin salah guys ya. Yang benar adalah mumpung dimodalin nih, mumpung ada orang yang berbaik hati atau ada institusi yang berbaik hati, kita genjot ya, sehingga kita nggak ada yang ceritanya return on investment atau ROI ya, karena kita nggak melakukan investasi dalam bentuk modal nih guys, tapi kita melakukan investasi yaitu diri kita sendiri. Karena semua investasi yang di luar diri kita udah dikasih secara gratis ya. Oke, langsung kalau gitu kita ngobrol tentang bisnis network marketing itu apa ya. MLM itu pada dasarnya adalah membangun saluran distribusi dan mendistribusikan barang. Ingat ya, kalau ngomong membangun saluran distribusi itu guys, Amazon ya yang miliknya Jeff Bezos itu pun juga cuman makelar. Makelar ya. Makelar itu apa ya? Iya, karena kita bagian daripada perantara. Tapi tahukah kalian bahwa Amazon atau Jeff Bezos itu dia bisa nangkring ya di peringkat orang terkaya di dunia gara-gara saluran distribusi atau makelar yang dia bangun secara digital. Oke. Nah, dalam hal ini kalau ngomong tentang saluran distribusi, kalian melihat nggak sih? Misalkan ya kalau dari orang pabrik, kemudian dia punya yang namanya tangan pertama ya. Tangan pertama yang pegang yang akan memarketingkan barang-barang dari pabrik tuh ya. Kita ngomong apa ya, distributor besar ya. Nah, dari distributor besar kemudian dia itu akan ngangkat yang namanya agen-agen nih ya. Dari agen-agen dia akan mengangkat yang namanya grosir-grosir. Dari grosir-grosir baru dia akan mengangkat yang namanya pengecer-pengecer. Nah, itu yang kita sebut sebagai saluran distribusi guys ya. Nah, di sini pertanyaannya, kalau kita mau bagian jadi tangan pertama yang mengambil barang dari pabrik, kemudian kita itu menyebarkan dan kita itu ngangkat yang namanya agen-agen ataupun grosir-grosir ataupun pedagang-pedagang besar ya kan, kemudian pengecer-pengecer, tuh menurut kalian guys untuk menjadi tangan pertama ataupun pedagang besar nih ceritanya, kira-kira modalnya gimana guys? Modalnya pasti gede banget, dia pun juga harus siapin tempat, itu pun juga investasi modal ya kan. Kemudian dia juga ngangkat orang-orang yang punya modal juga guys ya, sebagai bagian daripada saluran distribusinya dia. Karena aku ingat banget ya, aku punya satu orang teman di mana dia ini adalah agen tunggalnya Unilever. Oke. Nah, dia ngomong bahwa kondisinya itu dia harus punya modal itu miliaran guys. Oke. Selain punya modal miliaran, dia pun juga harus prepare gudang untuk naruh barangnya ya kan. Kemudian dia juga harus bikin sistemnya untuk penjualan, penagihan dan lain sebagainya gitu ya guys ya. Nah, terus pada waktu suatu ketika karena dia ini agen besarnya Unilever, dia itu juga termasuk agen besarnya Walls ya guys. Dia ngomong gini sama saya,
memang kita jadi agen besar itu kayak dapat apa ya, semacam kayak apa ya, promo-promo gitu ya dari company, dari perusahaannya atau dari pabriknya. Kalau kamu ambil sekian, kamu langsung tak kasih potongan lebih banyak gitu guys ya. Padahal barangku masih banyak, Grek. Dia panggil saya Anggrek karena nama saya Anggrek ini. Padahal banyak barangku tuh masih banyak. Tapi karena di promo kayak gitu ya akhirnya aku juga ambil. Guys, pertanyaannya adalah kalau kita nggak punya modal gede, bisa nggak kita jadi bagian daripada tangan pertama nih ya dari produk-produk Unilever atau dari produk-produk P&G misalkan. Sulit nggak? Sulit ya. Jadi untuk menjadi bagian daripada saluran distribusi, perusahaan-perusahaan yang gede itu bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang yang punya modal gede. So, terus gak adil dong, ya enggak? Terus bagaimana nih dengan kita-kita yang kayaknya modalnya minimalis atau gak punya modal sama sekali? Gak apa-apa guys, HDI ini kita akan memodalin kita dan kita akan jadi bagian daripada saluran distribusi itu. Sehingga kita bisa buka cabang di mana-mana ya. Sehingga target kita itu adalah kita menjadi bagian daripada saluran distribusi karena kita mau membangun saluran distribusi dan kita mau mendistribusikan barang gitu. Tapi yang pasti MLM ini bukan money game atau bukan ponzi ya. Kalau ponzi itu harus kanan kiri seimbang. Nah posisinya kalau kanannya lebih gede, kirinya nggak ada, itu pun juga nggak bisa dapat. Kemudian yang muter-muter duit, jual barang yang nggak jelas, yang penting itu adalah dapat bonusnya. No, nggak seperti itu. Karena produk-produk HDI kalian pasti udah kenal produknya yang Yahoo, keren-keren, super-super. Kalau diomong tentang bisnisnya jelas, kalau produknya bagus, bisnisnya pun juga pasti going on terus-menerus ya. Nah, sehingga kita harus ngerti lebih dalam lagi tentang konsep industri network marketing. Terus yang berikutnya, karena industri ini kita membangun saluran distribusi, biasanya yang namanya jadi agen atau pedagang besar itu mereka modalnya super gede. Tapi kalau di sini no fixed cost ya. Kenapa no fixed cost? Enak banget ya. Yang terakhir berapa banyak industri atau usaha-usaha toko, kafe ataupun pabrik sekalipun nih guys yang mereka bangkrut atau tutup ya. Karena rata-rata teman-teman aku tuh mereka selalu ngomong gini, kami ini ngupayain macam-macam, tujuannya adalah untuk gaji karyawan. Oh ya, kadang-kadang apa yang mereka peroleh untuk gaji karyawan, untuk biaya listrik, air, dan telepon, itu pun nggak cukup guys. Untuk biaya transport dan lain sebagainya, itu pun nggak cukup. Karena nggak ada pemasukan. Ya, sedangkan yang namanya meteran listrik, jalan terus nggak. Sedangkan yang namanya kalau kita punya pegawai, itu selalu harus digaji kan, soalnya mereka udah kerja sama kita ya. Jadi untuk orang-orang yang mempunyai karyawan banyak, semakin banyak karyawannya pasti akan semakin hektik, oke? Industrinya semakin gede pasti akan semakin pusing karena beban untuk fixed cost-nya itu juga semakin besar. Benar atau betul guys? Ya, terus industrinya semakin gede, yang terjadi apa? Beban listriknya juga semakin gede. Terus apa nih guys? Kecolongannya juga semakin gede. Wah guys, yang namanya MLM tuh kayak tadi aku ngomong dimodalin. Jadi no fixed cost nih, gak ada yang namanya fixed cost. Aku juga nggak sewa gudang sehingga aku nggak perlu keluar biaya sewanya. Aku juga nggak perlu bayar maintenance-nya. Aku juga nggak ada karyawan gitu ya guys, sehingga aku juga nggak perlu mikirin untuk bayarin karyawan gitu ya guys ya. Sedangkan kalau listrik, air, telepon, lo di rumah aja guys ya. Listriknya ya biasa ya, seperti kalau kita hidup di rumah melakukan HDI dengan nggak melakukan HDI ya tetap bayar listrik gitu ya. Tapi maksudnya listrik untuk usaha karena aku punya toko atau aku punya kafe atau aku punya industri itu kagak ada karena kita nggak perlu lokasi ataupun tempat tertentu untuk menjalankan bisnis ini ya. Dan kita pun juga disupport alias dimodalin oleh company. Kenapa aku katakan disupport ataupun dimodalin oleh company secara online dan offline? Jelas nih, kalau secara offline tuh company pun juga udah ya kasih yang namanya center-center 200 sekitar 16 atau 220 center. 116 berapa ya? Ya sekitar ratusan lah ya yang tersebar di seluruh Indonesia guys ya.
Dan itu adalah support dalam bentuk offline. Kalaupun kita ada pelatihan dan lain sebagainya lewat online seperti SSE atau Smart Skin Advisor, kalian pun juga bisa jadi beauty planner ataupun seperti Beat Training. Nah, itu pun juga support secara online. Dan yang pasti guys, nah pada saat kalian belanja, itu ada yang namanya sistem HDI One dan HDI Store yang akan memudahkan kita untuk melakukan transaksi atau untuk melakukan registrasi dan untuk melakukan pembukuan akuntansi kita. Waduh, guys, bayar seorang akuntan, bayar untuk ngitungin supaya kita punya usaha itu pajaknya berapa, ya kan? Kemudian untuk pencatatan dan lain sebagainya, bayarnya mahal atau mehong? Wih, ya pasti mahal banget. Bener nggak, guys? Kemudian nih, kalau ngomong tentang sistem digitalisasi, guys, kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol ya dengan pengusaha transport. Dia mengatakan memang mau beralih ke sistem digitalisasi supaya bisa maksudnya otomatisasi ya, oke. Nah, supaya bisa otomatisasi, oke, yang terjadi untuk bikin sistem digitalisasinya itu MM-an. Wah, kalau ngomong tentang MM-an, guys, kita ini udah disupport dengan sistem digitalisasi yang harganya mahal banget, oke? Jadi menurut kalian, untung nggak sih join HDI? Untung banget ya, karena sistemnya udah well prepared dan sistemnya udah terbukti. Dan yang berikutnya, konsep daripada industri network marketing HDI yaitu no administration yang ribet dan perpajakannya clear. Kayak tadi aku udah cerita ya, bahwa kalau ngomong tentang transaksi semuanya by online, pencatatannya semua by online, dan pada saat melakukan transaksi itu semuanya itu langsung ter-record di sistem dan kalian akan bisa melihat cabang-cabang kalian dan kalian pun juga akan bisa memantau cabang-cabang kalian dimanapun mereka berada dan kalian pun akan juga bisa melihat berapa besar cabang kalian, berapa income yang dimiliki oleh cabang kalian, ya kan? Dan insentif apa yang udah diperoleh cabang kalian. Waduh, guys, untuk masalah pajaknya juga udah clear, tidur, nyenyak, gitu ya guys, gak ada masalah. Bayar pajak gak ada tilep-tilepan, bayar pajak gak ada pakai apa? Maksudnya kayak diirit-irit, tapi semuanya clear, ya. Dan ini enaknya, karena sistem di dalam industri MLM HDI ini adalah cash and carry, artinya ada uang, ada barang, guys. Gak ada yang namanya piutang-piutangan. Kalau kalian dari orang akuntansi, karena aku orang akuntansi ya, ada tuh yang namanya CPTT, atau cadangan piutang tidak tertagih, atau ada yang namanya PTT, atau piutang tidak tertagih ya. Maksudnya apa? Kita jual barang ke orang, itu kan nggak cash. Terus kita harus nagih. Kalau orangnya nakal, orangnya nggak bayar, itu jadi bagian daripada kerugian kita, guys. Tapi no untuk MLM karena semuanya cash on carry. Jadi kita udah nggak pikir masalah utang piutang di HDI. Mantap nggak? Yang berikutnya konsep bisnis network marketing HDI unlimited cabang. Artinya nih guys, kalau seperti rekanan aku yang dia itu jadi nguasain area Jawa Timur ya untuk Unilevernya, dia gak bisa lo ngambil agen ataupun grosir yang di luarnya Jawa Timur, guys. Jadi kayak udah ada area-areanya ya, ada area kota ataupun ada area wilayah seperti provinsi, tapi ya gak bisa ke area lain tuh. Cuman kalau di MLM HDI kita mau jadi saluran distribusi, kita mau buka cabang di mana-mana, di Indonesia plus di luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Macau, ya, Filipina, itu bisa jadi unlimited cabang. Akibatnya kalau unlimited cabang itu pasti income-nya gimana, guys? Pertanyaannya, kenapa sih orang itu harus buka cabang? Coba kalian pikir, kalau aku punya toko nih, kira-kira yang beli siapa ya? Yang beli adalah orang-orang yang ada di sekitar itu, bener nggak? Nah, kenapa yang namanya Matahari Department Store atau Hypermart atau Lotte Mart dan lain sebagainya, mereka buka cabang di mana-mana? Why? Kenapa? Kenapa, guys? Karena mereka mau punya market yang jauh lebih banyak. Benar nggak, guys? Nah, di sini kalau kita unlimited cabang, artinya unlimited income. Mantap, ya. Dan yang pasti, beberapa di antara kalian atau mungkin semua ya udah ngerasakan manfaat daripada produk-produk HDI. Dengan kita join dan kita pakai produknya, kita itu udah blessed ya, udah terberkati, oke. Nah, apalagi kalau kita itu bisa membangun cabang-cabang usaha kita
dan mereka juga merasakan manfaat produknya, dan mereka juga terpulihkan lewat produk-produknya. Bagaimana nih guys? Unlimited blessing. Wah, ini nih ya. Dan disupport oleh komunitas Breakthrough Generation. Mungkin kalian melihat apa sih BG atau Breakthrough Generation? Breakthrough Generation ini adalah komunitas yang akan mendukung kalian untuk menjalankan bisnis ini. Jadi di komunitas ini juga memberikan semacam kayak pelatihan-pelatihan atau website ataupun contoh-contoh ya. Misalkan kalian menjalankan lewat sosial media, TikTok ataupun Instagram dan lain sebagainya. Kalian bisa nyontek ataupun bisa ngeliat ataupun bahkan bisa ngambil ya untuk konten-konten yang ada di HDI Nature ataupun konten-konten yang ada di @diskin_korea_id dan support daripada komunitas Breakthrough Generation ada yang namanya Wealthy Line Challenge. Wealthy Line Challenge itu ada 2 ya guys ya, setiap tanggal 10 itu kalian harus menyelesaikan 300 BP kewajiban kalian sendiri dan ada tantangannya bisa memenangkan 71 hadiah. Kalian langsung deh kepoin Instagramnya Breakthrough Leaders. Udah di-upload, kalian bisa komen di sana, kalian juga bisa tag rekan-rekan kalian supaya mereka juga bisa dapat undiannya. Kemudian ada Wealthy Line Challenge yang kedua, yaitu Diamond Wealthy Line Challenge, yaitu tanggal 27. Tapi yang pasti guys, itu hadiahnya itu bukan hanya hadiah-hadiah biasa, ada juga logam mulianya sebagai bahan untuk investasi. Dan guys, bukan hanya cuma sekedar undian-undian doang ya, tapi ada pembelajaran-pembelajaran yang mana kita itu bukan cuma bisa mendapatkan yang namanya wonderful life, tapi kita akan bisa mendapatkan yang namanya meaningful life ya. Breakthrough Generation mempunyai sebuah tagline yaitu break your limit through yourself. Bagaimana caranya kalian melakukan terobosan-terobosan, bukan orang lain yang melakukan terobosan kepada diri kalian, tetapi diri kalian sendirilah ya, yang melakukan perubahan-perubahan dan lompatan-lompatan sehingga kita puas ya di dalam menjalankan kehidupan ini. Dan nanti kami akan memberikan satu website buat kalian untuk dikepoin. Bagi teman-teman yang masih baru, itu kudu harus masuk ke dalam website. Itu apa websitenya? Tunggu ya. Dan yang pasti, lewat komunitas Breakthrough Generation ini, kami mau mengajak setiap di antara kalian untuk create leader. Nah, cabang-cabang yang kita punya, yang mau kita bikin, itu kita mau ajak mereka untuk menjadi pemimpin ya. Karena kalau mereka bisa memimpin cabang-cabang usahanya, maka yang terjadi kita akan create passive income. Nah, apa sih Kak passive income? Nah, loh, kalau kalian sekarang itu duitnya alias koceknya itu masih dapat karena kalian bekerja. Pertanyaannya pada saat kalian nggak bisa bekerja, kalian masih digaji nggak? Kalian masih dapat nggak duitnya? Nah, kalau kalian masih bekerja baru dapat duit itu artinya active income. Yang dimaui dari konsep industri network marketing ini jadi benar-benar saluran distribusinya, create leader, ada edukasi di dalamnya dan dimodalin semuanya dan unlimited ya semuanya ini ya, unlimited cabang income maupun blessing. Dan untuk masalah administrationnya itu semua itu tertata dengan rapi dan bisa membuat yang namanya passive income. Nah, passive income itu adalah sesuatu banget nih guys. Nanti kita akan cerita di belakang. Yuk kita lanjutkan. Emang apa sih keunggulan daripada MLM HDI terutama spesialnya ini ya? Sehingga dikatakan why MLM HDI is the best. Yuk kita mau compare. Karena kalau kita nggak compare, maka yang terjadi kita juga nggak bisa tahu ya guys. Oke, yang pertama. Apa sih positifnya kalau kita jadi employee? Positifnya yang pertama adalah modalnya minimal karena kita paling modalin baju doang gitu ya guys. Padahal ya gak minimal ya guys ya. Karena untuk jadi employee kita pun juga harus belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah, S2 gitu kali ya guys ya. Jadi itu berapa banyak duit yang dikeluarkan, benar nggak ya? Tapi maksudnya di sini modalnya itu nggak segede kalau kita membuka sebuah usaha pabrik misalkan ya. Dan yang pasti kalau kita nggak pakai modal tuh risikonya pun juga kecil alias minimal. Bagaimana nih ya kalau sebagai seorang pebisnis? Nah, negatifnya sebagai seorang pebisnis tuh modalnya gede, guys. Kalau modalnya gede, risikonya juga besar. Ya kalau jalan bisnisnya, kalau nggak jalan hilang dong modalnya ya. Nah, kita lihat berikutnya bagaimana dengan employee. Apa nih negatifnya employee? Negatifnya employee
limited income bos, bulan ini aku mau naik gaji 2 kali lipat. Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak Kak Ilham, Kak Adelina, ataupun Kak Roselina? Ya, nggak bisa kan? Kita mau minta naik seenaknya sendiri, siapa? Bukan perusahaan kita ya, tapi perusahaan orang lain, benar nggak guys ya? Kemudian waktunya terikat, misalkan bos aku ngantuk, bos aku pengen nonton nih siang-siang pas hari kerja, bisa nggak? Bisa dipecat. Sehingga di sini guys, itu negatifnya, terikat dan limited ya. Bagaimana nih kalau kita pemilik bisnis itu sendiri? Yang terjadi adalah berapapun yang mau kita hasilkan unlimited. Pokoknya kita kayak bisa mikirin gimana caranya ngembangin semakin lama semakin gede, karena nggak ada batasan gitu ya. Orang yang bisa ngasih kita batasan karena ini adalah usaha kita sendiri gitu ya. Beda dengan kalau kita nyerahkan diri kita kepada perusahaan. Pasti dia akan ngukur gajimu sekian, ya udah sekian, gak bisa minta lebih gitu ya guys. Oke, dan kalau kita jadi pebisnis, kapanpun kita mau makan di luar, pas siang kemudian lanjut belanja, kemudian nggak kerjain lagi, itu gak ada masalah. Jadi waktunya bebas banget. Nah, kita mau cek and recheck ya, bagaimana kalau di industri network marketing. Di awal kita udah jelas-jelas dengar kalau industri network marketing ini base-nya atau bermula dari dimodalin. Sehingga nih guys, MLM itu istilahnya emang gak pakai modal. Karena pada saat kalian registrasi for free kan, ya. Dan kalian mau buka cabang, ngajak teman-teman kalian juga for free kan, ya. Sehingga yang terjadi apa? No risk atau tidak ada risiko. Cuman memang salah satu ya konsep yang membuat gak pakai modal ini, orang mikir gini, alah aku main-main doang aja lah. Oh juga, kalaupun aku gak berhasil, aku juga tidak kehilangan sesuatu. Oh no, guys, gak kayak gitu ya. Justru kalau kita di modeling, kita bisa mendapatkan passive income rutin 100 juta. Oh, nggak usah ngomong 100 juta ya, 20 juta aja per bulan. Gimana guys? Nikmat atau nikmat ya? Oke, lanjut. Bagaimana ya keunggulan daripada MLM HDI, yaitu unlimited atau penghasilannya tidak terbatas, karena kita bukan karyawan, kita ini entrepreneur atau bisnis sendiri ceritanya ya. Dan pastinya waktunya bebas alias time freedom nih guys. Ya, kita mau ngerjakan kapanpun, dimanapun itu bisa. Maksudnya gini, pada saat kita rebahan nih, kemudian tiba-tiba pukul 10 malam ada orderan bla 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 dan lain sebagainya. Ya, sambil di atas kasur empuk kita, itu pun kita juga masih bisa menjalankan bisnis kita. Atau pada saat kita holiday di pantai Kuta Bali, kita pun juga masih bisa klik 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 klik, kita bisa juga bisnis. Jadi memang benar-benar freedom ceritanya. So guys, pertanyaan saya, kalian bisa temukan usaha yang modalnya kecil, risikonya kecil, penghasilan unlimited, waktu bebas di mana? Nggak ada guys, saya udah coba cari-cari ya pada saat kayak keluar negeri gitu ya, sama mamaku sama papaku, aku ngomong gini, boleh nggak kalau kita extendnya 1 bulan? Jangan. Wah, saya tanya, emang kenapa kalau kita nggak boleh extend 1 bulan? Ya kalau extend 1 bulan ya yang pasti karena mama aku buka toko, pasti pelanggannya akan lari dong ke toko orang yang lain. Jadi dia pun meskipun maksudnya punya usaha sendiri, tapi ternyata dia juga masih terikat. Tapi kalau di industri ini, wah, bebas-bebas aja, karena everywhere, every time, ya kita bisa menjalankannya. So guys, gimana? Nice gak? Nice, nice. Kalau nice, boleh kasih respon jempol. Oke. Lanjut ya. Nah, nih, jadi MLM ini menggabungkan semua hal-hal yang positif pada employee dan bisnis. Ini very, 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 very nice. Bener gak guys? Lanjut ya guys. Terus kalau ngomong tentang sebuah usaha, kita selalu harus mikirkan bagaimana potensi usaha itu ke depannya. Bener nggak? Kalau sekarang ini bagus, tapi ke depannya suram, terus buat apa kita lakukan ya? Yuk kita mau coba ngeliat ya guys ya. Future adalah hal yang harus dipertimbangkan untuk ditekuni atau tidak. Oke. Sebelum ngomong tentang future dari industri network marketing HDI, saya mau nanya nih tentang future kalian. Bagaimana dengan kalian di pekerjaan kalian?
Bagaimana dengan kalian di usaha kalian saat ini? Artinya kalau kalian punya toko, bagaimana dengan kedepannya toko kalian? Kemudian kalau kalian jadi seorang karyawan atau seorang profesional, bagaimana dengan kedepannya kalian di jenjang karir kalian? Oke, yang pertama, kalau kita punya toko nih guys, toko-toko kalau begitu tokonya rame, kira-kira orang-orang yang lain juga pada buka toko-toko yang sama nggak di sebelah itu? Wow guys, ya. Bagaimana dengan peta persaingannya semakin padat? Kira-kira bagaimana? Apakah bisa semakin cuan atau semakin untungnya besar atau untungnya semakin tipis, guys? Kalau peta persaingannya semakin padat, wah, kadang-kadang saya mikir gini ya, mereka-mereka yang jual sembako gitu ya, di gang-gang ataupun di lorong-lorong ataupun di perumahan-perumahan, itu kira-kira bakal kalah nggak ya dengan ya Indomaret atau Alfamart, guys. Ya, kalau zaman dulu banyak banget ya kita melihat orang-orang yang jual buka toko sembako kayak gitu. Tapi hari ini mereka sometimes lebih suka ke Indomaret. Kenapa? Atau lebih suka ke Alfamart. Atau lebih suka ke supermarket di mall. Kenapa, guys? Coba dijawab. Yang pasti kalau aku lebih suka ke sana, karena yang pertama lebih nyaman, nggak pakai panas. Bener nggak, guys? Yang kedua guys, ya lebih bersih, lebih nyaman. Betul guys. Dan yang ketiga, ini yang paling penting guys. Kalau kita belanja di supermarket atau belanja di tempat-tempat yang sejuk-sejuk, biasanya guys diskonnya jauh lebih banyak. Benar atau benar nih guys? So, kalau kita masih buka toko nih guys secara konvensional, nih, menurut kalian nih guys, apakah bisa berkembang lebih lanjut, dan lebih lanjut, atau justru kalah saingan ya? Karena hari ini tuh orang belanjanya online, lewat mana? Oh ya, Shopee, ya, yang warnanya orange atau yang warnanya hijau gitu ya guys ya. Jadi di sini dengan kondisi kalau kita ini buka secara konvensional, tapi kita nggak mengarah ke digital, maka yang terjadi kita akan dilibas oleh zaman. Bagaimana future ke depannya? Oke. Kemudian nih guys, yang kedua. Kalau kita sebagai seorang profesional, sebagai seorang karyawan, mungkin nggak sih ada banyak generasi-generasi penerus atau mereka-mereka yang usianya masih muda, ya, yang lebih cepat, lebih gercep, kemudian juga lebih canggih ya untuk masalah teknologinya, itu bakal menggeser atau menggantiin karyawan di perusahaan tersebut. Dan rata-rata mereka-mereka yang masih muda atau mereka yang dikatakan sebagai newbie, itu mereka mau digaji lebih murah. Benar nggak? Kalau udah posisinya di perusahaan itu 10 tahun ataupun 15 tahun, ya itu kan pasti akan naik ya, meskipun naiknya paling cuma 5% atau 10% misalkan seperti itu ya guys. Nah, pasti beban perusahaan juga akan semakin besar. Nah, dibandingkan dengan generasi muda nih, gimana Kak Ilham, ya Kak Roselina, juga ya Kak siapa tadi satunya Adelina, ya gimana nih guys? Kira-kira kalau kita jadi karyawan, future kita suram nggak sih? Bakal tergeser nggak sih dengan generasi-generasi yang baru? So, apakah kalian nggak mikir gitu? Bahwa ke depannya, itu kita pun juga berkompetisi dengan generasi-generasi muda. Gimana nih? Gimana? Karena kita hari ini masih bisa makan karena kita masih kuat kerja dan kita masih dipekerjakan. Tapi pada saat perusahaan kita udah nggak suka sama kita, atau udah nggak memperkerjakan kita, ya alias udah ngeberhentiin kita dari pekerjaan kita yang sekarang, terus gimana ya? Nah, hal ini adalah sesuatu yang benar-benar perlu kita pikirkan ya, future ke depannya seperti apa. Dan yang berikutnya, usia kita semakin bertambah, betul ya? Bagaimana dengan kesehatan kita ke depan? Kita nggak pernah tahu. Bagaimana dengan kondisi kita ke depannya? Yang pasti kondisinya semakin tua, benar nggak? Pada saat udah usianya semakin banyak, pada saat udah semakin lemah, pada saat udah semakin gak produktif, itu kira-kira gimana guys? Pada saat itu, apakah masih dipekerjakan ya oleh bos kita? Apakah kita masih kuat kerja dan lain sebagainya? Guys, aku ngajak kalian bukan cuma untuk mikirin now, tapi kita masih mikirin, yuk bagaimana 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Boleh, ya. Oke, sekarang kita akan ngomong tentang future dari HDI ke depannya kayak apa. Yang pertama, di bisnis ini yang kita dapatkan adalah cash flow, not cash, aliran cash.
Artinya aliran cash, karena yang kita mau create itu adalah passive income. Jadi yang terjadi adalah mengalir terus-menerus income yang kita punya kalau create passive income-nya itu udah jadi, guys. Jadi artinya yang namanya cash, kita kerja, kita digaji. Kalau cash flow, kita kerja, kita nggak kerja, flow. Artinya ngalir terus ya, guys. Contohnya seperti Pak Dahlan Iskan ataupun CEO atau pemilik dari perusahaan seperti Jeff Bezos dan lain sebagainya, ataupun Bill Gates dan lain sebagainya. Tuh kalau hari ini mereka diem-diem aja, mereka nggak kerja, mereka kira-kira dapat cash flow nggak? Iya, karena mereka punya yang namanya passive income, ya. Nah, inilah yang harus kita cetak, ya. Di mana passive income ini adalah sebuah investasi untuk masa depan kita lewat HDI, ya. Oke, kalau zaman dulu tuh orang nabung kadang-kadang bukan hanya dalam bentuk uang, tapi mereka kalau punya duit diapain, guys? Diapain tabungannya? Aku masih ingat orang zaman dulu kalau punya duit dibelikan anak sapi, dibelikan anak kambing. Benar atau betul, guys? Oke, aku mau ngajak kalian untuk mikir konsep berburu dan beternak. Apa bedanya antara konsep berburu dan beternak? Pada saat kalau kita berburu, tuh kita dapat buruannya, kita makan habis. Kemudian kalau lapar, kita harus berburu lagi untuk mengenyangkan perut kita. Benar nggak, guys? Itu adalah ilustrasi untuk cash. Alias kalau kita kerja, baru kita menghasilkan sesuatu. Tapi kalau ngomong tentang cash flow, itu beternak. Jadi punya uang, kemudian dibentukkan anak sapi, sapinya gede, kemudian dikawinin, punya anak lagi, ya kan? Kemudian anaknya gede, dikawinin lagi, punya anak lagi, akhirnya jadi yang namanya peternakan sapi. Oh, ini ya guys ya, yang akan menghasilkan cash flow. Nah, demikian halnya juga dengan kita membuka cabang di mana-mana. Passive income yang mau kita create adalah cash flow yang kita mau grab ke depannya. Dan cash flow yang kita dapatkan, hasilnya semakin lama semakin besar, menggulung semakin luar biasa. Aku masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu pada saat aku ngajak adik aku ataupun aku ngajak rekan-rekan kerja aku. Pada saat itu saya cuma mendapatkan dikit ya. Alias karena cabang-cabangnya belum berkembang, tuh dapatnya cuma 30.000, 100.000 gitu ya guys ya. Tapi dengan kondisi cabang-cabangnya berkembang, guys, kalian tahu nggak sih dari satu jalur kami itu bisa menghasilkan sampai lebih dari 100-200 juta per bulannya. Dari satu jalur. Wow, kalau 2 jalur, 3 jalur, 4 jalur bisa dibayangkan sendiri kan guys. Berapa kira-kira passive income yang bisa didapatkan, dan ini real. Aku nggak cuma sekedar ngoceh, tapi emang benar-benar real ya. Jadi yang dimauin cash flow yang kita dapat itu bukan cuma aliran kas yang cuma 500.000 atau 1 juta, tapi aliran cash flow yang bisa sampai puluhan juta, bisa sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Nah, bagaimana nih dengan pekerjaan kalian? Apakah di pekerjaan kalian hasilnya bisa semakin lama semakin gede? Apakah di pekerjaan kalian dapatnya cash flow? Guys, ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirin ya, supaya kita paham bisnis ini kayak apa dan kita mau bawa kemana ya. Dan yang ketiga, kalau kalian punya bisnis, bagaimana dengan bisnis kalian? Obsolete nggak? Contoh nih, kalau aku punya bisnis mesin ketik, apakah hari ini kalau aku punya industri mesin ketik itu masih laku, guys? Atau film ya, kalau dulu kamera ada film negatifnya, kalau aku di dalam industri itu masih laku nggak? Nah, zaman-zaman kira-kira 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, yang namanya Nokia, ya itu brand dari HP, mereka merajai, tapi hari ini terot alias mereka udah terlibas kemana-mana. Tahu nggak sih kenapa? Karena obsolete. Mereka nggak bisa mengikuti perkembangan yang ada. Dan kalian perlu tahu bahwa di dunia ini ada 3 industri yang tidak mungkin punah atau tidak mungkin industri ini hilang karena pandemi, atau tidak mungkin industri ini melorot karena kondisi apapun, entah mau krisis atau enggak krisis, industri ini akan selalu menanjak. Kalian mau tahu nggak apa tuh 3 industri ini? Ya, oke, aku mau kasih tahu ya buat kalian-kalian yang baru. Di sini ada Kak Ilham, Kak Roselina, dan Kak Adelina ya. 3 industri itu. Yang pertama industri itu namanya adalah edukasi atau pendidikan.
Jadi orang punya duit, nggak punya duit, krisis ekonomi, nggak krisis ekonomi, pendidikan tetap harus eksis. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Kondisi krisis, nggak krisis, teknologi akan tetap eksis, bahkan growing. Dan yang ketiga itu adalah health atau wellness industry. Atau yang berhubungan dengan awet muda, yang berhubungan dengan anti-aging, yang berhubungan dengan kesehatan. Ya. Nah, jadi kalau kita punya industri, nih kita harus melihat ya, pekerjaan kita suram nggak ya, industri kita suram nggak ya ke depannya ya. Tapi kalau kita ini mau coba benar-benar menggeluti, bukan cuma sekedar berenang ataupun kita basah, tapi kita maunya menyelam gitu ya guys ya. Maka kita harus tahu industri yang kita lakukan ini emang benar-benar future-nya seperti apa nih ke depannya. Nah kalau HDI nih guys, itu telah melewati berbagai macam krisis ekonomi di Indonesia, juga krisis pandemi yang barusan lewat, krisis kesehatan ya. Ini artinya apa? Dengan kondisi krisis, tapi industrinya semakin growing dan semakin bertumbuh dengan sangat luar biasa. Ini adalah sesuatu yang menjadi idaman buat kita semua. Dan yang pasti, bagaimana dengan produknya? Guys, kalau ngomong tentang buah kemudu atau mengkudu, atau ngomong tentang sarang semut, atau ngomong buah merah, atau ngomong tentang apa ya, susu kuda liar mungkin ya, atau kolostrum dan lain sebagainya ya. Apakah makanan itu akan dibutuhkan oleh manusia seumur manusia itu ada di muka bumi? Ya. Tapi kalau ngomong tentang madu, ada di berbagai macam kitab suci umat beragama manapun. Jadi yang namanya madu itu selalu dibutuhkan dan tidak mungkin punah gitu guys. Jadi untuk in the future ya, di kedepannya, ini adalah sesuatu yang selalu, aku tekanin sekali lagi, selalu dibutuhkan oleh umat manusia di muka bumi ini selagi manusia itu ada. So, bagaimana nih dengan kedepannya bisnis atau produk yang kalian pegang saat ini yang di luar HDI ya guys? Nah, sehingga kalau ngomong tentang MLM HDI, inilah future-nya. Jadi semakin lama semakin berkembang dengan luar biasa, karena hari ini dan kedepannya pasti akan semakin banyak ya penyakit-penyakit baru, masalah-masalah baru, karena ya kehidupan manusia itu sendiri, karena rusaknya alam dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kalau dilihat dari industri daripada network marketingnya emang secara historical udah teruji, dan kalau di Amerika juga udah 3 generasi, 4 generasi sekarang ini. So guys, apa gitu ya yang perlu kita ragukan lagi tentang industri ini? Jadi kalau secara konsep MLM-nya kita udah tahu, ini kita dimodalin, no fixed cost, kemudian semuanya udah clear. Secara future ini adalah sesuatu yang bagus. So guys, kita akan masuk pada poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga itu apa? Sebelum ngomong tentang poin yang ketiga, ada sesuatu lagi yang harus kita pikirkan pada potensi kedepannya, yaitu bisa diwariskan. Nah, kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian bisa nggak mewariskan kedudukan kalian sebagai seorang manajer? Kalian bisa nggak mewariskan kedudukan kalian sebagai seorang direktur di perusahaan itu? No, karena itu bukan perusahaan kalian, benar nggak? Oke. Terus kalau kalian punya usaha atau kalian punya pabrik, mungkin kalian punya kafe atau kalian punya bengkel atau kalian punya toko dan lain sebagainya, apa nih yang diwariskan? Tokonya, pabriknya, bengkelnya? Guys, tahu nggak sih kalau di industri network marketing itu yang diwariskan adalah passive income-nya atau penghasilannya. Banyak banget ya, selama kurang lebih sekitar 24 tahun, 25 tahun aku geluti industri ini, itu ada banyak mereka-mereka yang udah meninggal dunia, oke? Kemudian bisnisnya dijalankan oleh pasangannya, atau bisnisnya dijalankan oleh anaknya, sama atau pasangannya ini yang nggak ngerti industri ini, cuman tutup poin aja tuh guys, karena cabang-cabangnya udah terbentuk dan create leader itu tadi, dan ada edukasi yang ada di dalamnya, sehingga yang terjadi apa guys? Cuman tutup poin aja 1,6 juta, 1,7 juta guys, itu dia bisa generate income pasif 10 juta, ada yang 30 juta, ada yang 50 juta, ada yang 1 juta. So guys, ada yang miliaran juga. So guys, diwariskan ke istrinya. So guys, ini udah kebukti banget gitu ya, bahwa yang diwariskan, apa yang kita rintis hari ini, atau apa yang akan kita kerjakan, atau apa yang kita itu mau mati-matian kita mau buat di HDI, itu akan dinikmati oleh generasi kita berikutnya. So guys, apalagi gitu ya, ini adalah sesuatu modal yang buat kita
Ini benar-benar kayak kita itu bisa kayak kebuka gitu ya tentang industri network marketing sesungguhnya seperti apa. Oke, kita akan langsung lanjut ya. Halo Kak Yunika, masih tugas ya. Stay safe ya Kak Yunika ya. Oke, kayaknya tuh tugas di rumah sakit tuh ya. Oke, lanjut. Nah, terus kalau tadi 2 poin yang pertama, MLM itu apa, dan yang kedua ya tentang future daripada industri MLM, berarti kan ngomong tentang industrinya. Sekarang kita ngomong tentang diri kita sendiri ya. Oke. Karena aku baru, aku pun juga harus tahu alasannya apa nih aku jalanin ini ya. Kalau alasannya cuman suka produk aja, gak cukup guys. Oke. Karena industri ini terlalu mewah, terlalu besar, terlalu menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk hidup kita ya. Jadi kalau cuma sekedar suka produknya aja gak cukup. Kalau cuma sekedar ikut-ikutan aja, mana tahu hoki bisa dapat hasil besar. No, ya. Nggak cukup kalau cuma ikut-ikutan doang. Tuh, pakai logorannya aku ikut, ya. Tuh, jalanin. Aku coba, coba. Ikut. Hasilnya juga akan coba-coba. Hasilnya juga nggak akan seru-seruan, guys. Kalau memang mau benar-benar seru-seruan, nanti di belakang ada, ya. Kemudian kalau pengen punya bisnis sendiri itu juga nggak cukup. Bisnis sendiri, udah tahu belum sih konsepnya? Kita kan bangun saluran, ya bangun kerajaan bisnis, bukan cuma sekedar bangun bisnis sendiri, ya. Dan ya, jadi kalau kita baru, kita harus punya alasannya. Alasannya apa? Kita harus punya alasan yang besar. Big why for mega project. Oke? Kita harus mempunyai alasan yang sangat-sangat besar untuk sebuah mega project HDI. Bukan cuma produknya aja yang kita sukai, bukan cuma ngikut-ngikutan aja, bukan cuma pengen, ya, aku garis bawahi, pengen punya bisnis sendiri. Tapi kita harus mempunyai reason yang kuat. Kenapa aku nyemplung dan kenapa aku harus sukses di HDI. Wow. Tentang alasan yang kuat ini guys, nanti ada sesi yang akan membuat kita jadi terbelalak. Iya ya. Kalau orang lain bisa tuh harusnya setiap orang itu pasti bisa ya. Kenapa ada pesawat terbang? Kenapa ada lampu? Kenapa ada Kentucky Fried Chicken? Itu semua bermula dari reason atau alasan yang kita sebut sebagai mimpi besar ya. Big why for mega project itu yang harus kita punya. So, kalau memang benar-benar mau sangat-sangat berhasil di industri ini, oke, kalau memang benar-benar kita mau sangat-sangat berhasil di industri ini, maka carilah, tanyalah, konsultasilah, dan kejarlah mimpimu sampai berhasil berkonsultasi dengan mereka yang sudah berhasil ya. Yang pasti guys, kalau kita konsultasi harus sama yang expert. Siapa nih yang expert? Yang expert itu adalah mentor-mentor yang ada di atas kalian, yang income-nya udah puluhan juta, yang udah jutaan, yang udah punya posisi, yang mereka udah benar-benar running ya. Bisnis ini itu kalian bisa konsul dan kalian minta dicarikan reason atau alasannya. Lanjut ya. Oke. Setelah kita ngobrol, kalau aku baru, aku harus apa? Kita harus tahu alasan. Berikutnya, apa nih yang harus aku persiapkan? Apa ya yang harus aku persiapkan? Ternyata yang harus aku persiapkan adalah hot. Woi, kenapa hot? Iya, supaya kita bisa panas ya. Supaya kita bisa bergelora. Woi, hot ini ternyata singkatan nih ya. Kak Adelina, Kak Rosalina, dan Kak Ilham. Hot ini adalah sesuatu yang akan membuat kita jadi hot terus. Yang pertama adalah bagaimana kita menata hati kita nih guys. Ya. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana otak kita atau pikiran kita, dan yang ketiga adalah bagaimana tindakan kita. Harus sinkron antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan ya. Dan kita tahu bahwa menjalankan bisnis ini kita benar-benar mau melakukan sesuatu, berbagi nih ceritanya. Atau kita mau benar-benar melakukan sesuatu yang membuat orang itu jadi menerima manfaat yang luar biasa, dan kita mau create passive income lewat industri ini. Jadi antara apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita rasakan, dan apa yang akan kita lakukan, ini bisa semuanya saling kait mengait. Dan yang pasti ada 2 poin penting yang harus kita prepare. Yang pertama adalah skill, dan yang kedua adalah faktor non-teknis. Nah, skill apa yang harus kita prepare? Yang pertama adalah technical skill. Oh, apa ya Kak ya technical skill? Technical skill ini adalah sesuatu yang kaitannya adalah kalau aku ngomong sama orang, aku ngomongnya kayak apa ya?
gimana ya caranya presentasi ya, gimana ya caranya bisa closing orang, gimana caranya follow up, gimana caranya gerakin mereka. Gimana caranya bawa mereka supaya mereka pun juga bisa melakukan hal yang sama dengan aku. Itu adalah teknis nih guys ya. Cara kita bikin impian itu juga hal-hal yang sifatnya teknis ya. Kita menemukan big why kita menemukan reason kita, itu adalah hal yang teknis. Kemudian yang kedua adalah managerial skill guys. Cabang-cabang yang banyak kan kita harus manage semuanya. Oke? Bagaimana juga kita memanage waktu 24 jam yang kita punya. Bagaimana kita juga memanage leader-leader atau pemimpin kita harus tahu caranya untuk melakukannya supaya target-target ataupun mimpi-mimpi itu bisa kita dapatkan. Nah, yang ketiga adalah leadership skill. Tadi di awal udah dijelasin bahwa konsep industri ini adalah kita membangun saluran distribusi dengan kita menciptakan yang namanya pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Sebelum kita memimpin orang lain, kita harus memimpin diri kita sendiri. Benar nggak guys? Bagaimana nih caranya? Apakah kita udah bisa menaklukkan kemalasan kita? Apakah kita udah bisa menaklukkan ketakutan kita? Apakah kita udah bisa menaklukkan keraguan-keraguan kita? Jadilah pemimpin buat diri kita sendiri. Dan nantinya kita akan bisa jadi contoh untuk jadi pemimpin buat rekan-rekan kerja kita. Nah semuanya itu guys, kita akan pelajari learning by doing. Artinya sambil menyelam minum air ya. Dan faktor non teknis itu apa aja? Yang pertama adalah emotional quotient, karena pada saat kita melakukan penawaran pasti ada penolakan nggak guys? Seperti kalau kalian menawarkan jasa di perusahaan kalian atau kalian menawarkan produk di perusahaan tempat kalian bekerja, penolakannya banyak. Kalau penolakannya banyak, orang nggak mau, kita ngomongnya apa? Nggak apa-apa lah, yang ditolak adalah pabrikku, yang ditolak adalah perusahaanku, bukan aku yang ditolak. Nah, di sini untuk masalah emotional quotient ini penting banget gitu ya. Karena yang ditolak itu adalah cara kita menawarkan mungkin, tapi bukan kitanya yang ditolak. Oke. Nah, bagaimana kita menata hati kita ya? Bagaimana kita mengasah kecerdasan emosi kita? Terus kalau kita mengalami kegagalan atau kita mengalami kesulitan, ini bagaimana caranya? Kita bisa tough dan keluar dari problem itu dan kita bangkit menjadi seorang pemenang. Itu emotional quotient. Dan spiritual quotient, kita percaya kalau kita udah ditempatkan di hati, artinya emang Allah berkenan kita ada di sini. Setuju gak guys ya? Kalau terjadi sesuatu dengan kehidupan kita, itu berarti emang kita harus menerimanya ya. Ini adalah bagian daripada spiritual quotient yang pada saat kita mengalami hantaman, kita mengalami tantangan-tantangannya, semuanya akan di backup ya. Secara emotional quotient, spiritual quotient oleh siapa? Tim kalian, yaitu mentor kalian. Dan kita juga akan belajar tentang adversity quotient. Bagaimana ya kita ini mengatasi kegagalan demi kegagalan ya, itu adversity quotient. Dan semuanya ini guys akan kita dapatkan pada sebuah pelatihan yang namanya JOS. Apa ya singkatannya? JOS singkatannya adalah jadi orang semakin sehat, sosial, saleh, dan sukses. Di mana JOS ini adalah pelatihan berjenjang mulai dari JOS 1 sampai ke JOS 7, di mana goalnya itu kita akan mendapatkan yang namanya starting asset senilai 1 miliar rupiah. Nah, ngobrol-ngobrol tentang JOS, pelatihan ini adalah sesuatu yang akan melengkapi technical skill kita, managerial skill kita, leadership skill kita, emotional quotient, spiritual quotient, dan adversity quotient. Sehingga dengan konsep industri network marketing di mana kita dimodalin oleh High Desert, kemudian support-supportnya itu juga udah perfect banget, dan kita juga udah tahu tuh yang namanya reason atau alasan kita kenapa kita itu main-main di sini. Yuk guys, aku ajak kalian jangan cuma main di sesi ini, tapi mainnya rada jauhan ya. Mainnya di mana? Kalian perlu main di sesi JOS. Karena JOS ini adalah pelatihan yang didirikan secara spektakuler ya oleh mereka-mereka yang udah berhasil tanpa dibayar. Jadi artinya kalau kalian mau ikut gak perlu bayar, cuman beli toolsnya atau alatnya doang. Dengan kalian beli tools atau alatnya doang, ikut pelatihannya gratis, enak kan guys? Langsung yang nge-coach Anda atau yang mentoring Anda itu adalah bukan teoritis, tapi orang-orang yang emang benar-benar gila-gila keberhasilannya ya. Dimana JOS 1, JOS 2, JOS 3, nanti JOS 4-nya di Bali gratis. Wow. Gratis? Iya. Dari ADI? No, dari komunitas Breakthrough Generation ya. Kemudian JOS 5-nya di Jawa Timur, JOS 6-nya Thailand gratis pelatihannya. Wow. HDI? No, dari komunitas Breakthrough Generation. Ini adalah bagian daripada support komunitas Breakthrough Generation sampai akhirnya ke JOS 7
Kalau JOS 7 semuanya lengkap nih guys. Yang terjadi apa guys? Wisata rohani atau wisudanya di Tanah Suci. Kalau teman-teman yang Muslim umrah, kemudian yang Kristen Katolik ke Yerusalem, yang Hindu Buddha ke India, guys. Udah kita ikut pelatihan, gak pakai bayar, cuman beli toolsnya, masih dikasih reward. So kurang apa nih guys? Support dari komunitas dan support dari company itu emang benar-benar luar biasa. Tinggal kitanya doang, ya. Dan guys, start now. Terus komunitas ini juga menyediakan satu website yang namanya Start Now. Nah, bagaimana website Start Now? Website Start Now ini kudu kalian lihat di dalamnya karena ada banyak informasi-informasi yang bisa kalian akses ya. Karena informasi-informasi yang tersebar di luar sana itu kan kayaknya banyak banget ya. Terus mungkin orang ngomong gini, kalau aku TK masih baru atau masih anyar nyemplung, masa diajarin sinus kosinus gitu ya kan? Masa diajarin tentang hukum fisika? No ya. Tapi harus bermula dari posisi kita masih newbie nih guys. Nah, informasi apa aja yang perlu dimiliki oleh newbie, semuanya udah terangkum di website Start Now. Nah, bagaimana websitenya? Oke, bagaimana websitenya nanti sebentar aku akan jelasin. Nah, yang ini yang tadi JOS ya guys, di mana kita akan create aset lewat JOS Academy ya, di mana JOS ini adalah akselerasi pembelajaran entrepreneur yang mengajak setiap orang hidup berkelimpahan dengan jadi orang semakin sehat, sosial, saleh, dan sukses. Nah, seperti itu yang udah tak jelasin juga. Jadi JOS 4-nya ke Bali, JOS 6-nya ke Thailand. Kemudian kalau JOS 7-nya itu selesai semua tugas-tugasnya, itu bisa wisudanya di Tanah Suci. Oke, sekarang aku akan coba untuk sharing website. Wait ya guys ya. Oke, nah websitenya kayak apa nih Kak? Websitenya namanya startnow.breakthrough-generation.com. Nah, seperti apa websitenya? Bentar, aku mau share screen terlebih dahulu ke kalian. Nah, kayak gitu guys ya. Jadi udah bisa ngeliat kan? Nama websitenya adalah startnow.breakthrough-generation.com ya. Di mana di website ini kalian akan mempunyai banyak banget informasi-informasi, tapi kalian tidak diminta untuk membaca. Tapi kalian diminta untuk melihat video-videonya, lebih enak ya. Karena kalau kita baca sesuatu yang panjang-panjang, kayaknya gerah juga ya. Oke, nah kalau kalian udah daftar, maka kalian punya username, maka kalian bisa login. Tapi kalau kalian belum punya username, kalian login dulu ya. Nah di sini aku akan login terlebih dahulu. Yuk. Oke, aku akan login. Nah, oke. Nah, di sini apa nih? Kalau kita baru, apa yang harus kita ketahui? Apa untungnya joinan HDI? Ya. Terus, apa itu Breakthrough Generation? Penelitian produk perlebahan, Open House HDI, kerennya produk. Kemudian, manfaat produk, penelitiannya. Apa kata mereka? Free trip. Nah, coba nih, kita harus tahu free tripnya apa aja ya di HDI ya. Wah, ternyata ada kapal pesiar. Dan ini guys, kalau kalian klik di huruf merah atau kalian klik di gambarnya, itu langsung akan ke YouTube. Oke. Nah, kayak gitu guys. Langsung ke YouTube, jadi kita cuma tinggal nonton-nonton sehingga kita kagak perlu apa ya? Kagak perlu baca-baca ya guys. Nonton aja cukup ya. Oke, aku mau coba back. Berikutnya di website ini, apa nih yang harus kita pelajari sebagai seorang newbie ya? Nah, kalian bisa klik di sana apa aja yang harus dipelajari, apa itu BPBP, mungkin yang kalian bingung, kalian juga bisa lihat di sana, ya kan? Terus ada juga yang harus kita pelajari, misalkan aku klik pada bagian training dasar. Nah, di sini kalau kalian nggak sempat ngeliat dari Zoom, kalian pun juga bisa ngeliat di YouTube channel ya. Seperti yang pertama nih, training dasar new atau new enterprise oriented ya, orientation. Ini kita bagi jadi dua bagian, part 1 dan part 2 supaya nggak terlalu panjang. Terus ada how to start, langkah-langkahnya. Kemudian ada business plan untuk ngitung bonus-bonusnya. Ada juga product knowledge. Nah, kalian tinggal klik di sana, kalian langsung nonton sambil rebahan atau sambil masak atau sambil gosok ya, seperti Kak Muljana ya, Kak. Hati-hati ya kalau gosok ya, jangan gosong ya. Oke.
Mantap, mantap ya. Kemudian ada HTT atau How to do Presentation. Kemudian juga ada social media, Instagram. Itu bisa kita pelajari guys ya. Dari sini saja kalian langsung bisa berselancar. Dan apa ya yang harus aku lakukan? Oh itu ya. Kalian harus punya HDI1. Kalian harus bikin ORL. Apa tuh ORL? ORL adalah online registration link. Sehingga kalau kalian punya tautan, tinggal diklik, orang akan join dengan sponsor kalian. Nah, udah tahu belum? Kalau belum tahu, langsung aja masuk ke sini, ya kan? Kemudian kalian klik, kalian bikin semuanya. Karena memang website ini ditujukan untuk kalian-kalian yang masih baru. Terus apa yang harus kita ikuti, apa yang harus kita jalanin, apa yang harus kita download, apa yang harus kita follow. Dan untuk masalah download nih guys, di sini ada new katalog, kemudian ada buku saku COVID, ada daftar harga, ada e-kit. Itu kalian bisa download, masukkan ke HP kalian, oke. Kemudian kalian bisa kirimkan PDF-nya ke teman-teman kalian atau ke prospek-prospek kalian. Oke, untuk website Start Now, please kalian bisa daftar. Nanti 1 kali 24 jam kami akan coba untuk cek ya kalau belum terima username-nya atau belum bisa aktif, kalian bisa nanya ya ke mentorku gimana caranya aktif. Thank you banget. Sesinya cukup sekian guys, tapi yang pasti kalau kita baru, kita harus gimana? Kalian udah tahu kan konsep tentang industri network marketing itu seperti apa? Bahwa ini menggabungkan antara enaknya jadi karyawan dan enaknya jadi pengusaha. Terus industri ini adalah kayak kita dimodalin gitu, terus preparation-nya itu, reason kita itu apa, dan teknis-teknis ataupun non-teknis ataupun secara apa ya, quotient atau kecerdasan apa, kemudian fasilitas apa yang diberikan, termasuk ada pelatihan JOS dan lain sebagainya. BTW buat kalian-kalian, pelatihan JOS untuk teman-teman yang baru, yang newbie, tuh ada yang namanya JOS 1 di bulan Oktober. Tepatnya JOS 1 itu di tanggal 23 dan 24, dijaga tanggal mainnya. Kalian tinggal beli toolsnya di Tokopedia namanya Kabul. Coba aku teks dulu ya, Tokopedia Kabul untuk kalian bisa beli toolsnya ya. Oke. Oops, wait guys, bentar ya. Nah itu Tokopedia Kabul untuk kalian bisa beli toolsnya ada di sana ya, sehingga nanti kalau kalian beli kalian akan terdaftar sebagai peserta JOS 1 tanggal 23 dan 24. Dan yang pasti mengikuti sesi ini garansi kepuasan, artinya kalau nggak puas uangnya akan kami kembalikan asal kalian ikuti dari awal sampai akhir ya. Thank you banget buat kalian-kalian yang udah join. Apakah ada pertanyaan buat teman-teman yang baru? Kak Ilham, Kak Adelina, dan Kak Rosalina. Apakah ada pertanyaan nih buat teman-teman yang masih baru join? Kebingungan adalah sesuatu yang wajar. Kalau kalian bingung, pegangan dong supaya nggak bingung. Pegangan apa? Pegangan mentor kalian, pegangan coach kalian, pegangan upline kalian ya. Dari sini yuk banyak tanya, karena waktu awal-awal aku join di HDI 20 something tahun yang lalu, selama 1 bulan aku tanya terus untuk memastikan bahwa aku nggak tersesat. Ya, kata orang ya malu bertanya sesat di jalan. Sehingga nih guys, kalau kalian tahu bahwa bisnis ini adalah bisnis yang mengagumkan, sesuatu yang big project atau mega project, dan kalian tahu bahwa dengan pekerjaan kalian, future-nya seperti apa, di bisnis kalian yang sana, future-nya seperti apa. Ini loh future dari industri network marketing High Desert. So welcome. Jangan cuma sekedar kita mengincipin atau merasakan Clover Honey doang dan kita ngerasakan manfaatnya kita sehat, tapi yuk ajak semua orang ya, sehatkan semua orang yang ada di sekeliling kalian, sehatkan semua orang yang kenal sama kalian, ajak semuanya untuk menjalankan bisnis ini ya, ajak mereka bangun aset, semuanya ajak mereka untuk bangun aset. Kenapa? Karena kita bukan hanya hidup sekarang, tapi kita juga hidup di masa-masa yang akan datang. Dan kita tahu banget pada saat masa-masa yang akan datang, kondisi usia semakin banyak, kondisi persaingannya juga semakin kencang, ya kan? Kemudian kondisi kesehatannya, kita juga nggak tahu kedepannya seperti apa. Tapi kalau kita bisa preparing semuanya, why not kita melakukannya from now on ya. Dari sejak sekarang kita melakukan karena kita tahu ada sesuatu yang istimewa dan sesuatu yang luar biasa lewat network marketing High Desert.
Ada pertanyaan nggak guys? Sesinya udah selesai. Kalau nggak ada pertanyaan, kita udahan. Tapi kalau ada pertanyaan, yuk saya masih kasih waktu buat kalian untuk nanya-nanya. Mumpung belum dicas. Oke, ada yang mau nanya? Atau udah clear, udah jelas semuanya? Kalau udah jelas, ya. Udah jelas guys?